Saya senang sekali melihat perkembangan perempuan Indonesia yang sekarang gemar membaca. Ingin mengajak ibu-ibu dan anak-anak semua, ya remaja semua, marilah kita berpikir benar untuk mencintai NKRI. Mbak Vena, saya tuh saya suka banget pakai batik ya. Karena batik ini ya kayak gini aja nih. Saya senang pakai batik. Batik tuh bisa formal juga, bisa juga santai gitu. Betul. Ya saya juga lagi bercita-cita, berkeinginan bikin. Kan saya udah punya buku Mbak. Itu buku saya. Kalau Bapak tuh selalu bilang gini, kamu harus lari 1 putaran gitu. Ya benar Mbak. Iya, satu putaran lapangan. Itu nanti dikasih tahu kenapa harus lari. Saya termasuk orang yang mengagumi dan bangga dengan Ibu R.A. Kartini, dan saya sudah nyekar 3 kali di sana Mbak. Iya, nyekar di makamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, apa kabar? Aduh seneng banget tuh lihat ya. Ini sunny day, harinya cerah banget. Secerah perasaan aku ingin bertemu dengan sahabat lama. Siapakah dia? Yang jelas dalam rangka menyambut Hari Kartini 21 April ini guys, aku ingin mewawancara seorang sahabat lama dari tahun 2009. Wow, yang jelas beliau ini adalah sahabatku di Komisi 1 DPR RI. Beliau adalah pengamat intelijen dan pertahanan. Wow, keren banget kan? Tapi ini cewek loh guys. Jadi perempuan yang satu ini, perempuan yang hebat ini namanya adalah Ibu Susaning Tias Nevo Handayani Kertopati. Wow, pasti kalau yang suka pengamat intelijen, pertahanan, keamanan, yang suka berita-berita tentang radikalisme, wah ini pasti cocok banget kalau kita kulik-kulik. Kenapa sih perempuan tapi mau banget menjadi dosen dari beberapa universitas pertahanan, dan kayaknya beliau ini paham banget deh soal yang namanya nasionalisme, patriotisme, khususnya untuk kaum perempuan Indonesia. Wah pasti pokoknya menarik banget karena beliau ini orangnya rame, orangnya baik banget. Dan ini sahabatku banget waktu aku di Komisi 1. Jadi kita sering banget yang namanya tukar pikiran bagaimana perempuan Indonesia mempunyai rasa cinta terhadap tanah air kita dan sikap patriotisme. Nah, seperti yang dipunyai oleh Ibu kita Kartini. Jadi guys, pokoknya aku mau langsung ke rumahnya. Tuh seperti biasa guys, Kartini modern harus nyetir sendiri. Oke. Jadi buat ibu-ibu semangat ya. Ini temanya nggak berat, yang jelas dari perempuan, oleh perempuan, dan untuk perempuan. Sekali lagi, di mana? Di Vena Melinda Channel. Jangan lupa untuk apa? Like, share, comment, and subscribe. Alhamdulillah guys, akhirnya nyampe juga di rumahnya Mbak Nuning. Aku manggilnya Mbak Nuning. Ini sahabat lama banget. Assalamualaikum. Nah ini rumahnya. Yang jelas Mbak Nuning ini orang Jawa ya. Tuh lihat tuh pintunya aja. Tuh pintu Jawa. Assalamualaikum. Apa kabar? Keren banget di DPR nggak pernah kesini ya. Iya. Ini setelah bertahun-tahun kita berteman baru. Sudah. Assalamualaikum. Pensiun.
kita malah Mbak Vena kesini. Tuh, ayo masuk ya guys. Jadi ini rumahnya Mbak Nuning Kertopati. Yeay. Rumah sederhana tapi Iya, kayu semua. Tapi ini Jawa banget ya Mbak ya. Iya. Tuh, oke guys, pokoknya ini menyambut Hari Kartini, makanya bintang tamu itu disebut dengan Kartininya Maritim, bener nggak Mbak? Tidak hanya maritim ya, tetapi juga Iya. militer dan intelijen. Tuh, militer dan intelijen, jarang kan guys? Maritim salah satu bagian dari militer. Tuh, Iya. tuh guys ya, for your information, maritim adalah bagian dari intelijen. Tuh, hati-hati ya guys, nanti bisa dibacain ya sama Mbak Nuning ya. Kayak aku sering dibacain loh, karena Mbak Nuning ini jago intel. Bisa Oke aja. guys, pokoknya kita akan seru-seruan ya, jadi nggak usah tegang-tegang banget. Pokoknya saksikan terus bintang tamuku Mbak Nuning Kertopati di Vena Melinda Channel. Jangan lupa untuk like, share, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome to my YouTube channel Vena Melinda Channel. Aduh, seneng banget guys, sebelah aku ini perempuan cantik, perempuan yang berprestasi, multi talenta. Kenapa aku bilang multi talenta? Nggak banyak perempuan di Indonesia tuh yang benar-benar paham terhadap dunia intelijen, wow, dunia pertahanan, keamanan, wow, dunia apa lagi? Tentang radikalisme, tentang wah pokoknya hal-hal yang hal-hal yang kayaknya agak ngeri ya didengarnya. Tapi ini perempuan hebat, kenapa? Karena aku pernah satu komisi tahun 2009 ya Mbak? 2000, kita pas ketemu itu 12. 2011. 2011 bener, karena sebetulnya aku tuh komisi 10, pindah ke komisi 1. Iya, kita ketemu. Saya kan sebelumnya di komisi 3, 2009 sampai 2010 akhir, 2011 awal saya di komisi 1. Dan kita akhirnya ketemu, aku banyak belajar sama Mbak Nuning Kertopati. Waduh, siapa yang nggak kenal sama Mbak Nuning Kertopati? Kayaknya semua orang kalau yang suka pengamat politik, bidang intelijen, pertahanan dan keamanan pasti udah fasih banget. Susaning Tias Kertopati. Oh ya, biasanya nama gitu. panjangnya adalah Ibu Susaning Tias Nevo Handayani Kertopati. Kertopati. Tuh panjang nggak tuh? Sepanjang prestasinya, ya nggak sih Mbak? Mbak, Makasih, Mbak. apa kabar? Baik, Mbak Vena. Aduh, senang sekali Mbak Vena berkenan datang ke rumah saya nih. Gitu. Aduh, aku tuh seneng loh, soalnya ya guys, baru datang aja udah ditanyain, mau makan nasi kebuli? Apa mau? Inilah kalau kita sama sahabat lama, jadi kita silaturahmi ya Mbak ya. Iya, Mbak Vena. Mbak, aku pengen tanya ya, kita kan semua udah tahu ya, nggak usah diragukan kalau yang namanya pakar atau pengamat pertahanan, keamanan, dan intelijen, pasti nama Mbak Nuning itu pasti muncul dimanapun ya, di online dimanapun. Mbak, kenapa sih kok tertarik? Dari kecil emang cita-citanya seperti itu, apa gimana Mbak? Aduh Mbak Vena, saya kalau ditanya cita-cita waktu kecil itu, saya kadang-kadang malu sendiri, karena saya nggak punya cita-cita kecuali apa yang selalu disebut oleh orang tua saya. Kebetulan orang tua saya itu ayah saya seorang TNI ya, prajurit yang mengawal presiden. Jadi ya dunia dia tuh hanya bercerita mengenai bagaimana hebatnya seorang Bung Karno gitu ya. Sehingga yang saya tahu jabatan yang hebat itu ya presiden. Jadi namanya anak kecil seumur Fania lah gitu. Mau jadi apa? Jadi presiden gitu kan. Nggak tahu bahwa jadi presiden tuh beratnya minta ampun. Jadi kalau mau ditanya cita-cita kecil ya sebenarnya saya nggak ada deh cita-cita. Bahkan juga cita-cita jadi anggota DPR gitu juga nggak terfikir ya dalam benak saya. Itu berjalan mengalir begitu saja. Tetapi kalau ketertarikan saya kepada dunia militer dan intelijen mungkin karena orang tua adalah prajurit TNI dan mendalami intelijen, sekolah intelijen, makanya saya ngumpet-ngumpet, saya baca buku-buku yang dimiliki oleh beliau, nah almarhum. Nah, saya juga semakin saya kesini semakin tertarik dan intelijen itu merupakan sebuah dunia yang bukan ya tadinya awalnya sih ngelihatnya tuh James Bond dan lain apa gitu ya. Tetapi kok lama-lama dalam kehidupan sehari-hari saya melihat pentingnya deteksi dini yang dilakukan oleh intelijen. Apabila tidak ada intelijen di negara ini, maka kita bisa katakan segala gerak-gerik daripada
unsur-unsur di dalam negara tidak akan berjalan dengan baik karena tidak mengenali apa masalahnya begitu, Mbak. Betul, betul. Jadi sebetulnya intelijen itu dalam kehidupan kita pribadi itu penting juga ya? Penting. Contoh yang paling simpel deh, nih mungkin yang nonton nggak mudeng kali ya Mbak ya? Iya Coba Mbak, deh. karena begini, secara awam ya, sebenarnya intelijen itu ada dalam kehidupan kita. Siapapun, tidak usah orang tersebut bekerja di BIN atau Betul. di BAIS gitu ya, bahkan di DPR pun juga ketika akan melakukan eksplorasi atau menganalisa sesuatu dan mengungkapkan sesuatu di dalam RDP ya, dalam rapat dengar pendapat seperti kita dulu, kita juga harus mengenali apa yang kita sampaikan. Betul. Nah, pengumpulan data itu kan proses intelijen, Oh, siklus iya, benar, intelijen, benar. iya. Oke. Gitu. Jadi itu yang paling sederhana mungkin buat ibu-ibu yang di rumah nih, yang nonton Vena Melinda Channel, kayak kita pengen tahu suami kita pergi kemana. Aduh, coba-coba ya, kepo-kepo itu intelijen juga kali ya, Ya, itu Mbak? punya sense of intelligence. Oh, itu gitu. sense-nya. Iya, jadi Oke. rasa ingin tahu, curiosity ya. Biasanya tuh ya secara sederhana dalam rumah tangga, makanya kan di negara-negara Barat ya, awalnya itu ada detektif rumah tangga ya. Gitu, kayak seperti di Amerika, Jadi khusus di untuk Eropa, cari tahu ya? mereka detektif swasta, tetapi untuk mengetahui misalnya si istri ngapain atau si suami ngapain begitu, itu bisa aja terjadi gitu. Oke. Tetapi kalau intelligence secara yang dalam tanda kutip itu adalah seperti Badan Intelijen Negara, BIN dan BAIS, itu tentu kaitannya adalah dengan TUSI, tugas dan fungsinya untuk mengidentifikasi, deteksi dini segala ancaman yang berkembang di negara ini. Yang gunanya kalau BIN adalah pengguna utamanya kan presiden. Betul. Gitu. Jadi BIN itu melapornya kepada presiden, usernya adalah presiden. Kalau BAIS, usernya Panglima TNI. Lalu kalau Baintelkam, usernya Kapolri. Begitu. Jadi ada fungsinya masing-masing. Ada ya? fungsinya masing-masing. Tetapi secara koordinasi itu Badan Intelijen Negara adalah berfungsi sebagai koordinator seluruh lembaga-lembaga intelijen yang ada di Indonesia. Wow, tuh ya. Udah jelas ya nih viewersnya Vena Melinda Channel, karena Mbak ini biasanya yang nonton tuh kebanyakan vlog aku tuh perempuan. Siap. Perempuan muda, perempuan produktif, dan ibu-ibu. Karena hostnya ibu-ibu ya. Tapi Dan yang kita lihat kan sekarang ibu-ibu sekarang tuh semakin cerdas ya, melek media sosial. Betul. Dan juga membaca ya. Iya. Jadi saya senang sekali melihat perkembangan perempuan Indonesia yang sekarang gemar membaca. Saya Literasi juga, literasi memang harus ditingkatkan sehingga kita juga tidak terbawa satu arus post-truth ya. Post-truth itu adalah penyampaian sesuatu yang belum tentu benar, tetapi di situ dilandasi pembenaran. Oke. Jadi misalnya kita mengatakan bahwa Mbak Vena hidupnya susah loh sekarang gitu, padahal enggak. Tapi saya menyampaikannya tuh dengan meyakinkan tuh ya itu namanya post-truth. Apalagi WA group banyak banget kan sekarang. Nah, itu Mbak. yang Ya, berkembang, itu orang ya. lebih percaya dengan WA group WA loh. group daripada Hoax. kenyataannya, ya. Nah, jadi itu penting juga ya nih. Kebetulan kemarin saya juga habis jadi narasumber Mbak Vena di Universitas Pertahanan dengan pembicara terkait dengan COVID-19. Banyak orang yang menyebarkan bahwa COVID-19 itu sebenarnya tidak ada. Iya, Nah, betul. itu di situ saya membahas disinformasi bedanya dengan misinformasi. Kalau misinformasi itu kesalahan gitu ya, ya kadang tidak disengaja. Tapi disinformasi memang rekayasa informasi, disengaja gitu, Dan untuk itu- menjatuhkan pemerintah, untuk menjatuhkan macam-macam lah gitu. Dan termasuk vaksin juga kan? Vaksin, dibilang ya. nggak halal lah segala Ya, macam, ya. orang jadi banyak yang nggak mau divaksin, Ya, ragu-ragu. betul. Padahal pemerintah udah kasih gratis loh, Ya, Mbak. betul. Udah divaksin, Mbak? Saya kemarin divaksin. Alhamdulillah. Saya kemarin divaksin, tetapi karena saya kan takut jarum suntik, Mbak Vena. Oh iya? Iya, udah setua begini saya takut jarum suntik. Terus kemarin waktu divaksin saya sempat tanya sama susternya, "Suster, ini udah dikerjakan?" "Sudah, Bu," katanya gitu. "Kok nggak kroso ya?"
Sama sekali nggak terasa. Jadi nggak sakit? Nggak, lebih sakit kalau waktu itu saya vaksin pneumonia ya. Tuh guys, jadi bagi yang masih ragu-ragu, karena survei membuktikan Mbak. Iya. Karena ini kan kita media sosial ini banyak sekali orang-orang yang suka menyebarkan hoaks. Betul. Sementara ya boleh dibilang perempuan Indonesia kan berbeda-beda tingkat edukasinya Mbak. Nih kenapa aku juga nih guys, pengen banget Mbak Nuning memberikan sosialisasi. Mbak Nuning itu selain memang pengamat, tapi beliau adalah dosen. Di mana aja ya Mbak ya, dosen untuk intelijen? Saya dosen di Universitas Pertahanan, juga di Sekolah Tinggi Intelijen Negara, dan di beberapa universitas saya sebagai dosen tamu dan narasumber apabila ada webinar gitu Mbak. Tapi seberapa orang respon sih dan concern dan interested tentang dunia intelijen dan pertahanan keamanan? Kalau Mbak sebagai pengajar kan bisa lihat perempuannya seberapa banyak sih yang concern. Kalau karena ini kan penting banget saya ya. melihat begini Mbak, semakin kesini semakin banyak perempuan-perempuan muda Indonesia ingin mengetahui bagaimana perkembangan sistem pertahanan negara, militer, dan militer itu macam-macam ya, yang terkait dengan aircraft atau terkait dengan maritime atau terkait juga dengan teritorial ya, itu macam-macam. Jadi dan pertahanan itu sendiri juga di Universitas Pertahanan kan juga dipelajari banyak hal. Ada asymmetric warfare, jadi ada perkembangan perang yang baru ya, yang bisa kita harus berjaga-jaga. Karena ke depan nanti kan ancaman itu bukan lagi ancaman tradisional Mbak. Jadi misalnya di zamannya Vanya nanti besar ya. Nih ya, ancamannya tuh mungkin Vanya juga akan jarang melihat pertempuran ya, insya Allah ya, pertempuran yang namanya bedil-bedilan dan tembak-tembakan. Tetapi justru kita harus lebih waspada karena ancaman ke depan itu perang modern itu adalah perang hibrida. Itu campuran nirmiliter, non-militer, dan militer. Wow, begitu. Apa itu Mbak? Iya. Harus tahu nih ya, nih perempuan-perempuan apa coba jelasin Mbak. Jadi seperti nirmiliter itu ya, kita kan melihat sekarang ini ada COVID ya 19. Alhamdulillah kalau memang ini adalah gejala alam ya. Mungkin kita harus hadapi bersama secara kompak seluruh dunia. Tetapi kalau ini adalah unsur rekayasa teknologi, misalnya perang biologi ya, Nubika ya, Nubika itu nuklir, biologi, dan kimia. Nah, COVID ini kan kita pernah mencurigai adalah perang Nubika gitu. Kalau sampai perang Nubika kan kita juga harus memiliki satu anti ya terhadap apa yang serangan kepada kita itu gitu. Jadi memang hendaknya kita juga selalu harus waspada terhadap segala perkembangan yang ada, termasuk juga asymmetric warfare yang menggunakan ya macam-macam cara gitu. Mungkin tidak terlihat perang dengan membawa senjata, tetapi ya seperti tadi yang Mbak Vena sampaikan bahwa ada hoax dan lain sebagainya. Itu kan udah proses gejala, ya? disinformasi. Jadi memang satu perekayasaan informasi yang gunanya adalah untuk perang itu sendiri. Jadi untuk menjatuhkan pemerintahan yang sah gitu, dan mungkin juga pribadi dan lain sebagainya begitu. Makanya kan nih ya ibu-ibu hati-hati memakai smartphone. Apalagi menggunakan WA grup itu, jangan mudah percaya, langsung di forward akhirnya membuat orang jadi ya itu tadi ya, hoax itu sebenarnya udah perang juga ya, tapi orang nggak menyadari ya, kesannya itu simple, itu kan cuma omongan-omongan, tapi itu bisa menyesatkan orang dan membuat orang menjadi punya paradigma yang jelek ya terhadap negara kita sendiri ya. Kalau soal jelek atau bagus itu kan bagaimana kita melihat cara pandang orang, Mbak. Tetapi yang paling parah kalau itu adalah salah gitu, keliru gitu. Kan betul, itu kan belum tentu betul sesuatu. Misalnya memang tidak sesuai dengan visi dan misi politiknya, lalu kemudian dikembangkan hal-hal yang penting menyerang pemerintah gitu. Nah itu terjadi disinformasi gitu, kesengajaan untuk
menjatuhkan pihak tertentu begitu. Betul tuh ya. Jadi buat viewers nih, perempuan-perempuan Indonesia harus lebih smart ya, harus lebih bijak juga ya. Jadi jangan menjadi orang yang sifatnya kompor. Tuh ibu-ibu kebanyakan gitu. Iya. Udah disinformasi ditambah-tambahin lagi bumbunya. Ada satu ini Mbak, ada satu kecenderungan. Biasanya ibu-ibu tuh paling seneng dibilang paling duluan men-share. Oh gitu. Walaupun salah gitu, tidak ngecek dulu gitu. Iya, jadi pokoknya dan caranya meyakinkan tuh seolah-olah bener banget gitu loh. Oh, tuh. Jadi keren kan di Vena Melinda Channel. Ini bukan hanya ngomongin hal-hal yang sebenarnya ini sederhana, tapi karena ketidaktahuan orang, kesederhanaan itu bisa mengakibatkan sesuatu yang bahaya ya, baik buat dirinya sendiri. Betul. Jadi ini harus nonton konten-konten yang keren, bener nggak Mbak? Betul loh, seperti kontennya Mbak Vena Melinda. Jadi bukan hanya melulu kita bicara yang tentang ibu-ibu, tentang kehidupan, tapi ini ada hal yang lebih penting ya. Karena perempuan itu sekali lagi kan dia pencetak generasi emas ya Mbak ya. Betul. Jadi kalau kita sebagai ibu tidak bijak, wah ini bahaya banget Mbak. Kasihan generasi penerus. Nah ya. Mbak, aku pengen nanya Mbak, sekarang ini kan radikalisme ini kan marak banget ya terjadi. Kayak tahun berapa tuh Mbak, 2018 yang di Surabaya, Betul. yang di gereja itu bisa tiga-tiganya dalam Dan itu waktu seorang yang dekat. ibu rumah tangga juga. Ibu rumah tangga. Nah ini aku sampai merinding gitu loh Mbak. Kok bisa? Biasanya perempuan tuh kan identik dengan feminin, Iya, halus, iya. perasaannya. Mereka nih korban karena dari teroris-teroris yang meng-hire mereka menjadi apa ya namanya Mbak ya? Bukan pengantin. Pengantin ya, Benar kan pengantin kan? Iya, jadi Gimana sih, proses Mbak? untuk menjadi pengantin itu, makanya kan sekarang ini yang kita harus hadapi itu kan juga ada deradikalisasi dunia maya, Mbak. Oh. Jadi radikalisme dunia maya dihadapi dengan deradikalisasi dunia maya. Oke. Gitu. Jadi memang radikalisme dunia maya itu kalau kita perhatikan, tapi alhamdulillah sekarang BNPT dan Kominfo serta Badan Intelijen Negara sudah berdaya upaya dengan baik, makanya semakin berkurang Twitter ataupun Instagram atau Facebook yang mengajarkan perakitan bom dan lain sebagainya. Beberapa waktu yang lalu kan kita bisa temukan pembuatan bom panci dan lain sebagainya secara bebas gitu. Masa sih Mbak? Ya, dan sebenarnya Mbak Vena jangan salah, perempuan itu kan sebenarnya potensial untuk menjadi seorang teroris. Oh, kenapa Mbak? Iya, jadi kalau Mbak Vena tadi bilang bahwa perempuan itu kan halus, Iya, ya, mestinya ya. justru karena halusnya itu dia memiliki tingkat sensinya tuh lebih tinggi. Jadi misalnya kalau seorang pria mendapatkan satu persinggungan gitu, mungkin tidak secepat emosi perempuan gitu. Betul. Nah, oleh karenanya perubahan di dalam perekrutan itu pun terjadi, perempuan dan anak-anak itu dijadikan dicuci otak mereka untuk mereka juga bisa melakukan hal itu gitu. Ya ampun, jadi mereka tuh katanya malah dinikahi ya? Iya, kan mereka banyak yang nyesal akhirnya ya. Kalau yang saya baca dan saya bertemu juga dengan beberapa rekan-rekan yang pernah bertemu dengan ISIS ya. Umumnya anak gadis Indonesia itu menyesal mau berangkat ke sana dengan iming-iming sekian ribu dolar dan lain sebagainya ya. Jadi itu direkrut dari desa berarti ya Mbak ya? Iya, kalau kita bicara soal terorisme Mbak, kita juga harus bicara mengenai embrionya. Iya. Jadi kalau kita tidak bisa gebiah uyah ya generalisir bahwa yang namanya teroris itu harus berasal dari orang miskin, orang tidak berpendidikan. Kalau kita lihat Dr. Azahari yang tertangkap di Malang itu kan juga orang berpunya dan dokter gitu, dan memiliki keahlian-keahlian yang lumayan gitu. Gitu. Tapi Dan itu dia bisa kena ya? Bisa kena gitu. Dan juga kalau kita lihat perkembangannya kan makanya harus dibenahi ya bagaimana sistem cinta negara. Nah, ini ya kayak dulu kan waktu kita kecil ada P4 ya Mbak. Betul. Tentunya Mbak Vena pernah ikut
kelas harus. gitu ya. Harus ya. Wajib. Nah, tapi kan sekarang ini sudah tidak ada. Iya. Oleh karenanya generasi sekarang tuh kadang-kadang ya mohon maaf gitu rasa bela negaranya tuh kurang gitu ya. Tapi ada itu kan Mbak, 4 pilar kebangsaan tuh. Ya dulu kita memang ini ya, memang mendapatkan. Tapi kan sekarang kan tidak lagi begitu. Bahkan ada SMA yang melarang hormat kepada bendera ya. Jadi di sini kita tuh campur aduk untuk menjadikan negara ini utuh sebagai NKRI memang bukan tugas yang enteng. Betul. Ya, karena apa? Berkembangnya intoleransi ya Mbak Vena, lalu kemudian hoax-hoax yang terjadi yang seperti tadi Mbak Vena sampaikan itu seperti post-truth, disinformasi dan lain sebagainya yang membuat ada warga kita tuh yang justru meyakini dan percaya bahwa menghormat pada bendera itu dosa dan lain sebagainya. Dan tidak lalu kemudian tidak menjaga NKRI itu adalah benar. Itu saya rasa sih mungkin hal yang keliru ya. Kan ya Mbak Vena sendiri mungkin pernah mendengar adanya masukan ya kepada masyarakat untuk mendirikan negara khilafah dan lain sebagainya. Itu ngeri banget ya. Iya. Ya ampun. Tanpa mengerti apa sih sebenarnya khilafah itu gitu. Kan banyak universitas negeri kita, universitas swasta kita yang juga akhirnya ya mohon maaf ya beberapa mahasiswanya terpapar gitu kan. Radikalisme tadi ya. Iya, radikal gitu. Jadi itu karena radikal itu sifatnya mencuci otak sih ya Mbak ya. Jadi keyakinan gimana? ya. Keyakinan. Jadi ada yang mereka, istilah togut segala ya, macam itu. Togut itu kan mereka itu diajari bahwa togut itu adalah orang-orang itu yang mengancam keberlangsungan hidup mereka, seperti misalnya dan membahayakan mereka, seperti polisi dibilang togut, tentara dibilang togut gitu, lalu kemudian presiden dibilang togut dan begitulah gitu. Jadi saya rasa sih saya di sini adalah satu kesempatan yang baik dan terhormat bersama dengan Mbak Vena Melinda ini. Saya ingin mengajak ibu-ibu dan anak-anak semua, ya remaja semua, marilah kita berpikir benar untuk mencintai NKRI dan kita terus setia pada negara yang mengedepankan kita idealisme kita, ideologi kita Pancasila dan kita juga udahlah gitu, kita punya Undang-Undang Dasar 45, konstitusi kita, tidak usahlah kita berpikir yang lain-lain gitu. Nah Mbak, jadi kenapa sih orang-orang tuh sangat rentan ya, khususnya perempuan tadi ya, sama remaja putri lah gitu, itu kan gampang banget terpapar, malahan mereka akhirnya jadi pengantin itu karena iming-iming katanya mau dinikahi, ya tadi uang lah dan lain sebagainya. Itu menurut Mbak kenapa? Karena kan begini Mbak, dalam kehidupan ini kan memang secara teologis siapapun agama apapun itu kan akan dikatakan bahwa jadilah engkau orang yang ingat Tuhan dan lain sebagainya. Nah, cara mengingat Tuhan, menghormati Tuhan dalam konteks bagaimana itu macam-macam kan. Nah, ada juga yang memanfaatkan mungkin ketidaktahuan seseorang itu ya, lalu mengajarkan radikalisme itu sendiri gitu, dengan cara kamu kalau nggak begini kamu dosa loh. Jadi konsepsi dosa itu yang dijual gitu. Jadi ini sangat related dengan agama. Berarti sebetulnya perlu dong pemuka-pemuka agama ya selain pemerintah. Sangat perlu untuk bisa memberikan sosialisasi yang benar. Makanya kan kalau dengan hal ini Mbak Vena, mohon maaf ya, kalau saya diwawancara terkait dengan radikalisme, terkait dengan terorisme, saya bilang begini, jangan terus-menerus dong. Masyarakat ini hanya melihat intelijen, kebobolan lah, lalu kemudian BNPT tidak kerja lah, polisi tidak kerja, TNI tidak kerja, mohon maaf gitu loh.
yang harus juga mengendalikan ini Departemen Sosial, Betul. Departemen Betul Pendidikan, sekali. gitu, Departemen Pemuda, Betul. gitu. Jadi Departemen Pemuda bukan hanya ngurusin olahraga dong, tapi pemuda itu bagaimana mindsetnya Betul. sehingga mencintai NKRI dengan Pancasilanya, UUD 45-nya, dan bangga terhadap hal yang berbau Indonesia. Seperti yang kemarin Pak Jokowi sampaikan. Mungkin ya agak menggelitik ya Pak Jokowi bilang, ayo cintai produk Indonesia, benci produk lain. Emphasizing seperti ini bisa dikatakan hiperbola yang kita butuhkan. Karena supaya orang juga ingat bahwa Indonesia juga memproduksi sesuatu yang bisa dibanggakan. Gitu. Bukan berarti lalu kemudian presiden kita itu mengajari kita untuk jangan pakai lagi produk luar negeri ya. Jadi kadang-kadang bahasa-bahasa seperti itu perlu ya untuk menyentil. Iya. Kayak saya sendiri, Mbak Vena, saya tuh saya suka banget pakai batik ya. Karena batik ini ya kayak gini aja nih. Saya senang pakai batik. Batik tuh bisa formal juga, bisa juga santai gitu. Jadi misalnya harus ujuk-ujuk dari kantor, saya harus lari ke sebuah resepsi yang harus pakai batik, kan saya nggak perlu pulang dulu ke rumah, begitu. Nah ini saya koleksi juga, gitu. Oh, koleksi juga. Iya. Dan ini sebenarnya udah menjadi contoh ya, bahwa kalau kita memakai batik itu udah salah satu tanda kita cinta tanah air, bener nggak sih Mbak? Hal yang simple ya. Dan kalau di luar negeri, ingat nggak Mbak? Dulu kan kita Komisi 1 sering kan, kalau kita pakai batik semua orang langsung pay attention, bener nggak sih Mbak? Bener. Tanya beli di mana? Ini apa nih, motif apa? Dan lain jadi kita harus bangga Mbak. Aku masih penasaran ya. Jadi Mbak Nuning muda itu sampai sekarang itu kalau melihat sistem pertahanan dan keamanan di Indonesia membaik nggak sih Mbak? Ini sebagai wacana juga nih buat yang nonton gitu loh. Saya melihat sih kalau tingkat perbaikan dan untuk memajukan sudah cukup bagus ya. Sekarang ini ya memang kalau kita bicara secara konvensional, memang alutsista kita masih banyak yang harus diperbarui ya. Banyak yang sudah usang ya, seperti beberapa alutsista kita itu juga radar dan lain sebagainya. Itu kan kita ketahui bahwa banyak radar-radar yang sudah harus diganti. Padahal itu penting banget ya radar. Penting banget, ya itu sangat vital ya di dalam sistem pertahanan dan intelijen kita. Nah, jadi memang sih kalau dilihat semakin kesini semakin maju. Tetapi ya itu tadi, yang paling penting adalah sistem pertahanan bagi masyarakat itu sendiri. Untuk mengetahui mana yang berbahaya bagi dirinya atau negara, mana yang tidak dibutuhkan, itu juga harus dipahami gitu loh Mbak. Karena perang ke depan kan tadi saya sampaikan, perang hibrida gitu. Mbak, ini aku tertarik nih ya, banyak negara misalkan kalau kita lihat nih guys ya, di Amerika Serikat, di Inggris, itu kan ada wajib militer. Menurut Mbak itu penting nggak sih ada di suatu negara? Karena kan kalau kita wajib militer mau nggak mau kan ada kayak semacam bela tanah airnya pasti tinggi gitu kan. Kalau anak sekarang, gue mendingan jadi artis gitu ya, jadi influencer daripada bela negara, males gitu. Karena harus informasi, apalagi orang K-pop lah apa kan, kita kan orangnya luar biasa, teknologi, informasi. Menurut Mbak penting nggak sih di Indonesia? Penting banget. Harusnya. Kan ini kan ada program komponen cadangan. Di beberapa wawancara saya juga bisa dibaca gitu. Mengapa negara ini butuh komponen cadangan ya. Memang kita pada saat sekarang ini kan kita bisa katakan dalam situasi damai ya. Tetapi kita kan kalau kita ingin damai ya kita harus siap perang begitu kan. Jadi maksudnya gitu ya Mbak? Jadi kalau kita damai itu bukan berarti kita nggak ready. Nah kecintaan pada negara, lalu kemudian loyalitas kepada Indonesia, NKRI, itu juga suatu hal yang dibutuhkan untuk sikap bela negara gitu. Jadi makanya kerap kali ya ada ini ya Mbak ya, ada plus minus
yang selalu dibahas, didiskusikan secara umum. Ada yang tidak setuju dengan Komcat gitu ya. Karena nanti kalau habis latihan komponen cadangan nanti mereka jadi tentara bayaran dan lain sebagainya gitu. Gitu ya. Mereka itu sudah tentunya ketika mereka direkrut, mereka itu kan menggunakan APBN ya. Betul. Dan ada aturan-aturan sesuai dengan undang-undang yang ada ya, Undang-Undang Pertahanan Negara. Nah, tentunya mereka juga dididik untuk cinta tanah air. Iya, pasti. Modalnya ya. Iya, modalnya dan bisa dipastikan bahwa untuk menjadi anggota komponen cadangan itu ada tes psikologi dan lain sebagainya. Jadi jangan sampai yang punya radikal gitu yang punya pemikiran radikal terus dia tuh adalah bibit-bibit teroris gitu masuk gitu, jangan sampai. Benar-benar. Gitu. Jadi tes psikologi itu mendeteksi ya Mbak. Iya. Tapi gitu. kan sebenarnya ada program bela negara nggak sih sebenarnya di luar dari komponen cadangan, program bela negara kan ada Mbak. Ya di itu setiap nanti program bela negara itu sekarang sih sudah berlangsung ya. Udah ya. Jadi kayak seperti di Universitas Pertahanan itu kita juga seperti saya habis mengajar. Sudah dipastikan saya harus mengatakan salam bela negara gitu. Nanti akan dijawab oleh mahasiswa saya demikian juga. Gitu. Wah, itu keren banget ya. Jadi sebetulnya memang kita ada PKN, kita juga ada sosialisasi 4 pilar kebangsaan ya, yang memang tugasnya anggota MPR, which is anggota DPR dan DPD juga. Tapi ini melalui vlog ini Mbak, aku pengen banget Mbak juga mengajak nih ya. Ini kan sekarang kalau generasi muda ini kan generasi yang benar-benar apa sih? Boleh dibilang nggak mau tahu tentang politik di tanah air, nggak mau tahu tentang apalagi pertahanan keamanan, kayaknya istilahnya udah ngejelimet Mbak. Aku itu tadi belajar loh guys. Tapi gimana Mbak untuk mengajak anak-anak sekarang bahwa keren loh, seperti yang kita lihat kan wajib militer di Amerika itu kan mereka kayaknya malah tampil lebih keren ya. Itu gimana Mbak cara mengajak anak-anak muda kita untuk ayo kita ikut program bela negara, atau bagaimana Mbak sebenarnya mekanisme? Sebenarnya kalau kita lihat animo masyarakat cukup banyak ya, rasa ingin ikut program bela negara tersebut ya. Memang tidak terlalu ini sih ya, kalau menurut saya memang ini butuh sosialisasi ya. Nah, jadi selalu saya kritisi Kementerian Pertahanan bahwa program-program bagus itu harus disosialisasi. Betul. Khususnya segmen anak muda ya Mbak? Iya, segmen anak muda gitu. Ya, saya senang sekali dan saya bangga sekali Mbak Vena sekarang juga memiliki vlog ini ya, sehingga juga bisa edukasi lecturing to the public gitu, bahwa bela negara itu penting dan memang ini semua mencakup bagaimana kita tetap mempertahankan NKRI sekuat tenaga gitu ya, seluruh Indonesia, jangan sampai ada yang lepas gitu. Benar. Kayaknya nih Kementerian Pertahanan dan Keamanan mesti manggil beberapa influencer Mbak. Yang subscribernya jutaan tuh, kayak Atta Halilintar, Raffi Ahmad, Mbak Imbong ya. Jadi mereka itu bisa ikut berpartisipasi untuk sosialisasi. Karena omongan mereka ya kan Mbak. Saya setuju sekali. Coba kalau nanti dipanggil webinar kayaknya waduh takut nih tentara, udah pada gitu duluan. Tapi kalau influencer yang ngomong, nih kayak saya mewakili mama ya, mama juga harus paham supaya tadi itu ya, bahwa perempuan kita nggak boleh lagi larut dalam radikalisme tanpa kita sadari ya. Iya, kita belajar lah. Betul. Jadi makanya kita butuh literasi yang baik. Itu ya. Kominfo itu juga jangan lepas tanggung jawab lah ya, kritik saya terhadap sebagai Kominfo. Corongnya pemerintah. Sebagai corongnya pemerintah ya. Juga semua institusi dari TNI Polri ya, TNI juga 3 matra itu juga harus ikut serta di dalam program ini gitu. Ya seperti Panglima TNI itu kan waktu di awal beliau menjadi Panglima TNI kan sudah mendengungkan interoperabilitas. Apa itu Mbak? Itu jadi bagaimana TNI itu bisa berkomunikasi dengan baik dengan institusi-institusi yang lain, bukan saja institusi TNI dan Kementerian Pertahanan, tapi juga yang lain, misalnya Polri, tokoh-tokoh agama dan lain sebagainya itu bisa saling berkomunikasi
bersinergi, berkoordinasi dengan baik gitu. Betul. Sehingga itu dapat menjaga NKRI ini untuk tetap utuh. Wow, keren banget ya guys. Coba aku kayak Mbak Nuning ya. Jadi Mbak Nuning nih kan sering ya hadir di luar negeri, ya nggak sih? Itu jadi kalau di luar negeri keingintahuan terhadap pertahanan dan keamanan Indonesia itu seperti apa sih Mbak? Mereka ngeri nggak sih sama sistem alutsista kita, sama SDM kita dalam rangka kita melindungi NKRI? Mereka cukup takut nggak nih? Iya, kebetulan waktu saya sama-sama Mbak Vena ya di Komisi 1 kan kita sering tuh pergi ke luar negeri ya Mbak ya. Di situ kita juga melihat banyak sekali animo dari mitra kita di sana, misalnya Kementerian Pertahanan misalnya di Eropa ya atau Amerika dan lain sebagainya, juga Korea dan Jepang semua ingin tahunya tuh banyak juga sih. Curiosity-nya ya? Iya, curiosity-nya terkait dengan sistem pertahanan kita, sistem keamanan kita, juga intelijen kita. Mereka itu sangat tertarik ya, karena kan banyak yang khas di Indonesia ini. Oh iya, kita bangga loh. Indonesia itu banyak sekali kekhasannya gitu ya, yang mungkin orang kayak Kopassus ya. Iya. Kopassus itu berkali-kali menjuarai di Australia, itu menjuarai menembak ya. Oh iya? Iya. Mengalahkan bule-bule itu. Masa? Iya. Dengan senjatanya itu dari Pindad lagi. Bayangkan coba. Itu produksi kita kan? Iya, produksi kita. Jadi kan kita bangga banget gitu. Oh iya Mbak, ya aku merinding loh. Soalnya kan aku juga dulu sering ke Pindad ya waktu kita Komisi 1. Iya kan? Nah, itu Mbak Vena. Jadi kena orang-orang bule tuh sampai jadi bertanya. snipernya jago-jago nih ya? Orang-orang bule tuh justru bertanya, hebat banget ya Kopassus ya bisa seperti itu gitu. Kok bisa titis banget gitu, menembak gitu. Dan juga ini Mbak Vena, pasukan katak kita yang di Angkatan Laut. Wow. Itu punya kekuatan nafas lebih daripada bule-bule itu loh. Wow. Mereka bisa tahan di bawah itu lama. Gak tahu gimana, pokoknya itu sampai teman saya punya teman juga militer dari negara lain ya. Itu mereka semua pada bilang bahwa orang Indonesia tuh sakti gitu ya. Dalam tanda kutip. Sakti. Soalnya kok dia bisa tahan nafas dalam air. Masa sih Mbak, berapa menit Mbak? Dan kalau perang gerilya, itu yang namanya Kopassus tuh jagonya. Wow. Jangan harap itu bule-bule bisa menang. Nggak, berarti ini keren banget ya Mbak. Dunia pertahanan, keamanan, intelijen itu sebenarnya dunia yang keren ya. Iya. Nih sayang guys, kalau kalian masih muda, baik laki-laki, perempuan tuh mereka paling nggak harus concern dulu Dan ya. saya juga ingin menitipkan pesan di sini bahwa sekolah intelijen STIN ya, Sekolah Tinggi Intelijen Negara di Indonesia itu sudah maju sekali. Oh iya? Iya, ini fasilitasnya maksudnya? Iya, sejak kepala BIN-nya itu Pak Jenderal Profesor Budi Gunawan. Itu mengedepankan pendidikan bagi insan-insan intelijen sehingga world class. Oh, wow. Mereka belajar 4 bahasa. Wow, beneran Mbak? Beneran. Apa aja bahasanya Mbak? Macam-macam. Kita punya jadi BIN itu punya lab bahasa juga. Terus udah gitu juga bela diri ya. Tarung derajat, karate, judo. Tarung derajat masuk guys. Itu tarung derajat di Dapilku Jawa Timur 6 itu keren banget Mbak. Iya betul, dari Jawa Timur itu. Benar-benar. Wow. Terus Universitas Pertahanan, di mana saya juga mengajar. Itu rektornya Bapak Laksdia Dr. Amarullah Oktavian. Itu kan pendekar Merpati Putih. Jadi beliau juga mengedepankan Merpati Putih sebagai bela diri yang harus dimiliki oleh mahasiswa-mahasiswi Universitas Pertahanan. Itu kan kearifan lokal juga ya Mbak. Betul. Ya? Wow. Padahal menarik itu Merpati Putih gitu, tarung derajat gitu. Bener. Kita punya banget itu boleh dibilang olahraga prestasi ya Mbak ya sebetulnya kan masuknya. Ih menarik banget ya ngobrol sama Mbak Nuning, jadi keren ya. Mbak Nuning, ada nggak
Ya ini kan kita menyambut Hari Kartini ya Mbak Iya. ya. Ini pesan-pesan buat perempuan Indonesia khususnya remaja putri Mbak. Bagaimana caranya kita menjadi warga negara Indonesia yang benar-benar cinta terhadap tanah air. Apa yang mesti kita lakukan pada saat ini Mbak? Dengan arus Ya. globalisasi seperti ini. Saya begini aja, kita tuh tidak usah, kalau orang Jawa bilang tuh ndangki ya, dengan teori-teori yang Betul. terlalu tinggi. Kita mencintai tanah air itu pertama kita mencintai hal yang kearifan lokal lah ya. Ya. Seperti barang-barang made in Indonesia yang bukan mengkopi dari negara lain. Jadi seperti batik, Iya, betul. tembikar dan lain sebagainya. Lalu kesenian yaitu tarian, ya Mbak Vena lah jagonya. Tarian dan lain sebagainya seperti yang dikembangkan oleh penari-penari tradisional itu perlu tuh kayak seperti wayang orang dihidupkan kembali Iya, gitu ya. Jadi nggak sekedar melihat, kita harus butuh kita menjadi internasional tapi tidak lupa kepada budaya kita. Lalu kuliner. Kuliner Indonesia itu luar biasa enaknya dan dicari juga oleh orang-orang dari mancanegara, Mbak, gitu. betul. Saya juga selain saya menjadi komisaris di sebuah perusahaan media ya. Saya juga secara pribadi saya punya catering, Mbak. Oh gitu. Iya. Lucu juga kan? Lucu Pengamat banget. militer, intelijen tapi punya Tapi catering. Mbak masak nggak? Saya emang hobinya masak. Yang bener. Iya, Wow. tapi catering saya bilang sama manajemen saya tidak mau mengedepankan masakan internasional. Jadi Oke. jangan harap pesan steak, Iya. pesan makanan-makanan Perancis di tempat Jadi saya. apa Mbak makanan yang paling unggulan cateringnya Mbak Nuning? Oh macam-macam Mbak. Jadi ada rujak cingur, rawon gitu. Yang kita hidangkan juga dengan taste yang tinggi ya. Iya. Jadi dalam artian kita angkat derajat makanan Indonesia. Wow. Ya saya juga lagi bercita-cita, berkeinginan bikin, kan saya udah punya buku Mbak. Itu Oh. buku saya. Tuh guys, gak sia-sia kan aku dikasih buku sudah ditandatangani. Iya. Wow, apa Bukunya nih Mbak? belum ditunggu. Ini buku sih udah lama ya. Komunikasi dalam kinerja intelijen keamanan. Aha. Ya, buku ini kan membahas benar-benar adalah dunia intelijen. Oke. Ini cukup bestseller dulu diterbitkan oleh Gramedia. Wow. Banyak banget yang nyari. Harus tanda tangan dong Mbak. Oh siap, nanti saya tanda Nanti tangani. dibuka tanda tangan. Oke. Nah, tapi saya juga bercita-cita akhirnya ingin bikin buku intelijen food intelligence. Wow. Iya. Itu gimana food intelligence? Maksudnya resepnya nggak boleh ada yang ngambil gitu Mbak? Enggak. Jadi di situ kita ketahui bahwa misalnya kayak lontong cap gomeh itu apa sih filosofinya? Kenapa sih kok bisa ada lontong cap gomeh itu ada di zaman kerajaan yang mana gitu. Jadi ada historicalnya. Iya, gitu. Wow. Saya pengen sekali bikin itu. Lagi saya ngumpulin data-data. Keren loh Mbak Nuning. Apa-apa di intelijen. Jangan-jangan gue sebelum datang ke sini udah dibacain sama dia. Oh ini ya Mbak. Jadi ini Iya. Mbak tahun berapa nih Mbak? Ini waktu saya masih jadi anggota Komisi 1, Mbak. Wow, Ini keren. kebetulan di sini yang memberikan endorsement saat itu adalah Kapolri Pak Timur Pradopo, Wow. lalu kemudian Kasal Pak Laksamana Marsetio, Keren. terus Kepala BIN-nya masih Pak Marsiano Norman, lalu kemudian Wamenhannya Pak Safri Samsudin. Wow, thank you tuh nih ya. Kalian nanti juga akan dapat. Boleh ya nanti ya kita kasih berapa buku ya Mbak ya? Iya boleh. Bagi pemenang yang memberikan komen yang paling keren. Wah ini aku harus baca Mbak. Jadi Mbak, apa achievement yang belum kesampaian Mbak? Setelah sekian lama sudah menjadi pakar atau expertnya dunia intelijen, apa achievement? Kalau saya merasa bahwa Tuhan sudah memberikan segala sesuatunya kepada saya dengan baik ya. Saya tidak neko-neko, saya hanya berharap bahwa saya bisa hadir tetap menjadi pendidik, Mbak. Oke. Jadi saya menjadi dosen itu sebuah kebahagiaan tersendiri. Oh, mengajar. Banyak ya? orang mengatakan, aduh Mbak Nuning udah jadi komisaris, jadi ini. Iya. Apalagi sih yang dicari begitu Betul. ya. Hidup itu kan bukan hanya materi saja, tapi saya juga ingin kehadiran diri saya di negara ini tetap bisa berarti gitu. Wow. Ya saya sekarang juga
masih menjadi ketua partai Mbak, Partai Perindo. Bidang pertahanan, intelijen dan keamanan. Cocok ya. Pak Haritanu mempertanyakan mempercayai Iya. untuk saya duduk di situ. Mbak, aku pengen deh Mbak cerita sedikit bagaimana sih pola pendidikan ayah ya, karena kan biasanya kalau militer itu kan tegas, disiplin. Iya, emang. Nah, apakah bagaimana menurut Mbak gitu loh pendidikan yang baik ini, kita parenting sedikit ya Mbak ya, Iya. buat anak-anak sekarang yang kayaknya kan kalau zaman dulu kita kan kalau bapak ngomong aja kita udah gini. Kalau Takut anak ya. sekarang mah gimana Mbak cara yang terbaik untuk mendidik anak-anak muda kita untuk bisa lebih Ya, gini Mbak menjadi Vena, orang kalau berkualitas. saya harus bandingkan dengan masa kecil saya, ayah saya seorang tentara, tapi juga beliau ya intelektual ya, karena juga banyak sekolah gitu. Jadi kalau saya itu melakukan kesalahan, saya bukan lalu dihukum seperti halnya orang lain gitu, kan ada yang digetok kepalanya apa gimana gitu ya, zaman itu ya. Iya, zaman dulu Kalau ya. bapak tuh selalu bilang gini, kamu harus lari 1 putaran gitu. ya benar Mbak. Iya, satu putaran lapangan. Itu nanti dikasih tahu kenapa harus lari. Jadi bapak itu selalu mendidik saya dengan satu alasan-alasan. Nah, tapi hal itu tentu tidak boleh lagi dilakukan pada saat sekarang ini yang serba terbuka gitu ya. Jadi memang sebaiknya orang tua dari kecil berkomunikasilah yang baik dengan putra-putrinya, sehingga mengetahui apa yang menjadi harapan, cita-cita dan keinginan putra-putrinya. Jadi ngobrol gitu ya, Iya, Mbak, kalau ya? menurut saya sih begitu ya. Dan memasukkan bibit-bibit baik, lalu kemudian ilmu yang baik, pengetahuan yang baik dan benar itu ya mungkin harapannya di meja makan ya. Tuh. Tapi sekarang kalau udah duduk di meja makan masing-masing pegang gadget. Nggak bisa Ibunya ngobrol. sibuk sama geng arisan. Iya, geng arisan, juga bapaknya sibuk dengan kerjaan. kantor, anaknya sibuk dengan teman-temannya gitu. Jadi kita harus kembali juga ya bahwa ada quality time untuk keluarga duduk sama-sama tanpa ada gadget gitu maksudnya Iya, ya, Mbak, betul. ya? Saya rasa efektif sih ya? begitu, karena memang sekarang ini dibutuhkan sekali satu komunikasi yang mutual benefit ya antara ayah, ibu dan anak gitu. Iya, iya. Kalau perlu juga dengan teman-teman daripada anaknya juga kita berkomunikasi sehingga kita tahu kualitas dari teman-temannya itu seperti apa. Kalau kita melihat mereka itu juga merugikan bagi anak kita ya sebaiknya kita nasihati anak kita untuk tidak terlalu dekat dengan orang-orang tersebut. Wih, keren ya guys. Mbak Nuning tuh tahu parenting, tahu intelijen, tahu alutsista, tahu juga catering. Aduh, semuanya tahu. Tahu batik namanya juga loh Mbak, batik. Iya, tahu batik. Emang orang intelijen harus tahu semua hal. Bener nggak sih Mbak? Intelijen tuh kan luas banget. Iya Mbak, jadi Iya kan, begini, saya gimana? bicara sedikit mengenai batik. Oke. Jadi dalam proses intelijen itu ada yang bisa kita sebut namanya penggalangan. Oh, Ya, lalu ada yang kita sebut pengelabuan disepsi. oke. Jadi kalau kita memahami batik, lalu kita misalnya ingin tahu bahwa di dalam lingkungan batik tersebut berkembang radikalisme atau apa, kita bisa masuk ke mereka tanpa mereka curiga gitu Melalui? loh. Melalui ya komunikasi yang based on batik tersebut. Oh, Jadi kan sepertinya kan mereka menerima orang yang mengetahui hal itu ya mengenai batik. Memang saya sangat cinta terhadap batik. Jadi kebetulan ibu saya adalah seorang kolektor. wow. Dan saya pernah juga menyerahkan salah satu koleksinya kepada Museum Batik melalui Ibu Asmoro Dameis, pengurusnya dulu. Dan sampai sekarang saya masih koleksi Mbak, batik dari seluruh Nusantara. Jadi kadang-kadang sahabat-sahabat saya kalau lagi dulu zaman Komisi 1 itu mereka beli makanan, lalu saya cari-cari batik Mbak Vena. Oh iya, tapi itu keren Dan ya. tenun, batik Betul. tenun. Itu jadi batik selain identitas ya dari bangsa kita, tapi juga bisa sebagai salah satu tadi ya Mbak. Alat ya. Bisa. Tuh kan nggak ada yang pernah berpikir kan. Tapi kalau orang intelijen dia punya perspektif yang lain yang nggak orang punya. Itu berarti sense-nya tinggi banget ya Mbak.
Berarti terhadap orang juga bisa tahu ya Mbak ya? Juga Saya sama tuh- ya, bisa menganalisa orang ya? Saya pernah bertemu dengan, jadi saya berkenalan dengan seseorang yang sangat paham SEO, Mbak. Oh, Bukan orang Chinese, tapi beliau seorang petinggi di Oke. TNI, sudah purnawirawan dan sudah almarhum. Beliau mengatakan bahwa, kalau kamu ingin ngobrol sama orang, tanya dulu tanggal lahirnya. Jadi kamu tahu SEO-nya apa. Jadi Saya- bisa menghadapi Mbak itu. Vena Oke, gitu. SEO-nya apa. Jadi saya nggak sama dengan menghadapi iya, orang. benar. gitu. Saya sionya tikus. Nah. Tikus ada lagi kan Mbak? Tikus apa? Tikus Iya, air. tikus air, tikus logam. Wow. Oh jadi Mbak itu hal yang sebetulnya bisa jadi patokan kita juga ya? Iya, di dalam ilmu intelijen juga SEO itu juga ya Masuk. sedikit banyak juga sangat bermanfaat gitu. Karena kan masing-masing orang dengan kelahirannya tahun berapa memiliki karakter dan pribadi yang beda-beda gitu, Mbak. Guys, keren guys. Saya serasa kuliah cepat ini. Mbak, terakhir dong sebelum aku tutup Mbak. Ini kan kita menyambut Hari Kartini. Kalau seorang Nuning Kertopati itu memandang Ibu R.A. Kartini itu sebagai apa sih Mbak? Saya termasuk orang yang mengagumi dan bangga dengan Ibu R.A. Kartini dan saya sudah nyekar 3 kali di sana, Mbak. Oh. Ya, nyekar di makamnya. Saya melihat itu Ibu R.A. Kartini harus menjadi semangat bagi wanita Indonesia. Ya. Bukan hanya tidak mau diremehkan Ya. sebagai perempuan, tetapi juga memaknai dirinya sebagai perempuan itu juga harus tepat dan benar. Oh, Saya Mbak Vena, mungkin beberapa universitas sudah paham bahwa saya tidak mau diundang kalau saya itu hanya diundang karena istilahnya Mbak, tolong dong hadir. Ini nggak ada perempuannya loh gitu. Oh, Anda hanya butuh perempuan, hadirkan saja siapalah terserah. Kalau Anda mengundang saya itu dengan kapasitas saya sebagai apa, boleh. Tapi jangan Anda mengundang saya karena untuk mengisi kekosongan perempuan di situ. Oh, dari situ aja kita sudah bisa memposisikan diri kita Oh iya dong. dengan semangat perjuangan R.A. Kartini ya. Iya, Artinya kan itu kadang-kala salah. Iya, Misalnya ada betul. pertanyaan, kenapa sih ada satu mahasiswa saya bertanya, Bu, ini saya untuk tesis saya membahas mengapa di pimpinan di lembaga intelijen kok jarang yang perempuan gitu. Loh, kalau Anda membahas perempuannya saya tidak mau jawab. Oh. Tetapi kapasitas yang dimiliki oleh seorang perempuan itu kenapa tidak bisa memimpin atau menjadi pimpinan di lembaga intelijen, itu boleh dibahas. Iya benar, setuju. Iya. Benar-benar. Sekarang Gitu, Mbak proporsionalnya gimana Mbak kalau untuk perempuan yang ada di pertahanan dan keamanan lah misalkan? Apakah kalau kita kan di parpol harus ada 30% keterwakilan perempuan. Kalau itu apa gimana? Di mana? Di lembaga intelijen? Iya. Tidak ada ketentuan. Oh, nggak ada ya? Tidak ada ketentuan karena kan ini kan kalau lembaga intelijen itu kan dilihat dari keahlian ya. Tapi gitu. sekarang bagaimana mengencourage perempuan muda udah seperti Mbak Nuning? Mbak Nuning kan perlu regenerasi Mbak. Iya dong, Nah, harus ada yang gimana tuh, Mbak, memiliki menumbuhkan? ini. Karena sebenarnya perempuan di dalam dunia intelijen itu harus diakui memiliki sense of intelligence itu agak sedikit lebih tinggi loh daripada pria. Iya, percaya. Karena perempuan itu rasa ingin tahunya tuh tinggi. Betul. Apalagi udah disenggol haknya. Wah. Nah, itu aja bisa jadi modal ya. Tetapi kan memang kendalanya kadangkala perempuan itu dilihat sebagai sosok yang penakut. Oh. Cepet cengeng ya. iya, Lalu betul. cepet tersinggung. Iya, baperan. Baperan. Males. Oh, berarti saya nggak masuk ya, karena saya baperan loh, Mbak. Jadi sosok intelijen tidak boleh baperan karena oke. kadangkala melakukan tugas-tugas disepsi. Disepsi itu adalah pengelabuhan. Jadi seorang Vena Melinda misalnya melakukan satu tugas-tugas intelijen, lalu dibilang, kamu Vena Melinda ya? Bukan, saya Sri Sumartini atau apa mirip aja. Tapi Undercover gitu, Mbak. ya you have to be
Sri Sumartini gitu Wow. loh. Jadi Itu nggak kayak bisa. film James Bond deh, Mbak. Ya, ya anggap aja ini ngobrolan kita. Ih, keren banget ya, Mbak. Keren ya, Mbak ya sebetulnya. Sebetulnya. Jadi tetapi memang perempuan di dalam intelijen itu suatu hal yang menarik kan. Iya. Sekarang Amerika juga direkturnya adalah seorang wanita. Oh. Iya. Wow. Gitu. Itu Maksudnya sangat. CIA. Ya, Wow. Beneran, Mbak? bener. Kapan Indonesia bisa begitu, Mbak? Iya mungkin Mbak Nuni nggak kita- pengen seperti itu? enggak lah, saya sekarang ini jadi pengajar aja dulu. Oh, tapi Karena someday- Badan Intelijen Negara pada saat ini dalam kepemimpinan Bapak Jenderal Profesor Budi Gunawan tuh mengalami lonjakan kualitas yang sangat bagus sekali. Dan itu diakui oleh Komisi 1 DPR. Wow. Ya. Ya pasti ya. Jadi intinya guys, ini obrolan yang sangat menarik di Hari Kartini tahun 2021 ya Mbak. Bahwa kita juga melakukan sosialisasi dengan bahasa yang mudah dimengerti ya. Iya. Jadi Mbak Nuning sekali lagi aku pengen dong Mbak Nuning kasih pesan-pesan nih buat perempuan Indonesia khususnya menyambut Hari Kartini tahun 2021. Di tengah maraknya tadi Mbak bilang kan bahwa banyak sekali masih radikalisme, kemudian sekarang juga ada COVID-19 Iya. yang membuat banyak sekali perempuan-perempuan tuh yang mungkin semangatnya jatuh karena perekonomian. Iya. Boleh nggak monggo Mbak dikasih semangat Kartini? Kepada Kartini Indonesia, semua wanita Indonesia adalah sosok yang bisa kita bilang Kartini Indonesia. Semangat teruslah dan cintailah negara ini. Iya. Sebagai negara kesatuan Republik Indonesia. Jangan pernah berpikir Indonesia itu berubah ideologinya dan lain sebagainya. Dan bersemangat terus di dalam hidup, berkreativitas. Kalau yang di sini gagal, kita mencoba yang lain. Dan tentunya rezeki tidak ketukar, kata orang. Jadi kita juga tidak boleh berhenti berharap untuk hidup untuk lebih baik ya. Jadi bagi Kartini Indonesia, tetap menjadi orang wanita perempuan yang menurut pandangan saya begini, kalau perempuan itu kan bukan terus harus bersikap seperti laki-laki, tetapi sehebat apapun perempuan, misalnya ya jadi menteri, dia jadi apa, kodratnya juga sebagai perempuan juga jangan dilupakan. Iya. Seperti halnya saya, misalnya keseharian saya, buku saya tebel-tebel, baca buku-buku pertahanan, intelijen, tetapi di saat-saat tertentu saya nyebrang ke dapur, saya masak, itu membahagiakan sekali gitu untuk saya. Begitu, dan saya memandangi batik-batik saya juga, itu suatu hal yang saya lihat, ya perempuan Indonesia memang harus mencintai budaya Indonesia. Yeay, keren guys. Jadi inilah obrolan kita, mudah-mudahan nih viewers, tentunya pasti ibu-ibu yang nonton Vena Melinda Channel Mbak. Khususnya Salam juga hormat untuk ibu-ibu semua. Iya, salam semangat Kartini. Salam bela negara. Salam bela negara. Apalagi Mbak, cinta tanah air. Dan yang pasti nih ya, buat viewers, ibu-ibu semuanya dimanapun kalian berada yang nonton Vena Melinda Channel, karena kita perempuan ini kita punya tanggung jawab, benar nggak? Iya. Untuk mencetak generasi bangsa yang cinta tanah air, yang nasionalis, yang idealis, yang sehat jiwa. Yang sehat jiwa dan raga. Raganya tuh yang paling penting dan akhirnya menghasilkan Dan apa juga sih? tidak mengembangkan hoax. Nah, jadi ini bagi ibu-ibu ya, daripada kalian sibuk dengan WA group, mendingan kalian harus belajar baca buku tuh, komunikasi dalam kinerja intelijen keamanan. Jadi keamanan rumah tangga penting ya, Mbak? Penting banget. Itu Tapi- kan pilar. Pilar, benar, Iya. benar. Oke, Mbak Nuni, makasih banget waktunya. Terima kasih Mbak Vena sudah berkenan ngobrol-ngobrol di rumah saya. Aduh, aku senang banget. Kenapa guys? Karena inilah gunanya kalau kita ibu-ibu terus harus mau belajar, benar nggak Mbak? Betul. Bukan karena usia kita, tapi karena kita memang menggunakan waktu sebaik-baiknya untuk meningkatkan diri ya Mbak ya. Iya, betul. Oke guys, jadi thank you banget yang sudah like, share, comment, and subscribe di Vena Melinda Channel. Ayo boleh komen ya. Habis ini mau siapa lagi yang saya wawancara di Vena Melinda Channel. Jangan lupa untuk like, share, comment, and subscribe.